Eagle double G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai searching. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan nama anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Agner, yang kedua ada Ahmad Firmansyah, yang ketiga ada Alam Syakalam, yang keempat Raditya Pinastiko, yang kelima ada Safardi Samsa, yang keenam ada Tika Yuniarsari, dan yang ketujuh ada saya Safira Nur Aisyah. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materinya, yaitu Introduction Searching. Proses menentukan nilai, data, atau item yang memiliki karakteristik tertentu di dalam kumpulan data terstruktur. Kumpulan data dapat tersimpan dalam sebuah database record atau yang disebut basis data. Data mana dapat pula disimpan dalam bentuk array, text file, node data tree, vertices, dan edge graph. Contoh implementasinya yaitu yang pertama mencari nama mahasiswa dalam daftar mahasiswa program studi teknik industri. Yang kedua adalah mencari nomor telepon seseorang dalam buku telepon. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah untuk mencari suatu data berdasarkan sebuah data kunci acuan sehingga diperoleh salah satu dari dua kemungkinan, yaitu yang pertama data yang dicari ditemukan atau successful, atau yang kedua data tidak ditemukan atau unsuccessful. Kenapa kita membutuhkan searching? Kebutuhan akan pencarian data secara efisien karena komputer pada zaman terkini semakin banyak menyimpan data. Jika kita dapat mengelola data dengan baik, maka pencarian data atau information retrieval yang diinginkan akan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Banyak metode untuk penggunaan algoritma pencarian yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, linear search atau sequential search, yang kedua binary search, yang ketiga hash table, dan lain sebagainya. Lalu ada contoh proses pencarian. Mengubah atau mengupdate data tertentu dalam sebuah array atau list, perlu memulai proses pencarian terlebih dahulu. Jika sudah ditemukan keberadaannya, maka kita baru dapat melakukan perubahan atau update terhadap data tersebut. Lalu menambahkan atau insert data baru ke dalam array atau list tanpa duplikasi. Untuk memastikan tidak ada data yang diduplikat, dengan data baru yang ingin ditambahkan diperlukan proses pencarian. Jika data yang sama sudah ada, data yang baru tidak perlu dimasukkan. Lalu selanjutnya materinya ada sequential search yang akan dibahas oleh teman saya yang bernama Tika Yuniarsari. Jadi saya Tika Yuniarsari dengan NIM 1620121533046 akan menjelaskan tentang sequential search. Nah, sequential search ini apa sih? Yaitu sequential search ini algoritma pencarian berurutan atau dikenal juga dengan algoritma pencarian lurus atau dalam kurung linear search. Nah, sequential search ini adalah algoritma pencarian yang paling sederhana dan paling mudah kayak dibuat gitu loh. Jadi kayak mudah banget gitu. Terus jadi aku bisa analoginya seperti ini. Jadi kan ada anak nih, dia tuh mau ke toko sepatu, tapi dia tuh harus melewati toko-toko yang lainnya dulu, ngecek apakah itu beneran toko sepatu atau tidak gitu kan. Nah, toko sepatu itu ada di sini toko sepatunya. Nah, si anak itu berjalan lewat sini. Nah, dia jalan mulai dari sini, terus dia itu ngecek ke toko pertama. Dia mengunjungi toko pertama. Dicek apakah benar ini toko sepatu yang dia inginkan. Ternyata bukan, ini bukan toko sepatu, tapi toko roti. Terus dia pindah lagi kan, otomatis kan dia cari lagi tuh di sebelahnya. Dia cek lagi di toko sebelahnya, dicek. Nah, dia itu di sini toko sepatu apa enggak? Ternyata bukan lagi. Ternyata ini toko baju. Terus dicek lagi di sebelahnya. Ternyata benar. Dia udah menemukan toko sepatu yang dia inginkan. Nah, habis dia menemukan, dia kan otomatis udah stop nyari. Jadi
dia udah dapat si hasilnya, yaitu toko sepatu di indeks ke 3 gitu. So, next. Nah, di sequential search ini bisa juga dilakukan di data yang terurut maupun tidak terurut. Terus dia tuh juga akan terus mencari sampai datanya itu ketemu gitu. Oke. Ya, next. Nah, prinsipnya algoritma pencarian di sini udah ditulisin, yaitu membandingkan satu persatu kumpulan data dengan data kunci acuan serta berurutan sehingga menemukan data atau tidak menemukan data yang sama dengan data kunci acuan. Jadi dia itu akan membandingkan semua elemen array satu-satu dari awal sampai akhir sampai dia menemukan, dia akan berhenti jika dia menemukan si data kuncinya itu, data kunci yang dicari. Jika data tidak ditemukan dari awal sampai akhir, maka pencariannya itu akan otomatis selesai gitu. Nih, ada urutan algoritma pencarian beruntun. Nah, ini contohnya lebih jelasnya ya. Ini ada data, disajikan data terurut. Data yang dicari itu data nih 33. Nah, dia tuh akan nyari 1 ke 14, ke 19, 26, 27, 31. 33-nya di sini. Berarti dia udah stop gitu loh. Udah stop nyari, soalnya udah ketemu sama data, udah cocok dengan data kunci acuannya. Dia udah stop. Tuh, lebih jelasnya. Next. Nah, secara umum berjalan lambat. Ini tuh kayak apa ya ini? Perbandingan di data yang tersusun sama tidak terurut. Kalau di tidak terurut, dia tuh lebih makan banyak waktu gitu loh, karena data yang dicari tuh ada di paling pojok sini. Kalau dia terurut kan otomatis dia cuma membandingkannya cuma 3 elemen aja kan. Kalau di tidak terurut ini kan dia sampai 6 elemen. Tuh, kan yang dicari adalah nomor 15 ini kan. Jadi 15 ini kalau di tidak terurut, dia ada di elemen ke-6. Jadi otomatis dia membutuhkan waktu yang lama buat kunjungin sampai ke 6 elemen sini. Nah, kalau di yang tersusun ini, dia cepat. Soalnya 15-nya ada di elemen ketiga. Dia nggak perlu mengunjungi sampai ke 6 elemen, tapi dia cuma membandingkan di 3 elemen aja. Begitu, udah ketemu si 15. Jadi cepat. Oke, next. Ya, benar. Nah, konsep pencarian ini tuh ada 2 kemungkinan. Ada kemungkinan terbaik, dan ada kemungkinan terburuk juga.
Nah, di kemungkinan terbaik ini itu waktu pencariannya itu sebentar gitu loh. Sangat minimal. Karena apa? Karena data yang dicari itu terletak pada index array atau list elemen terdepan. Jadi seperti slide sebelumnya, dia kan base case-nya itu ada di data yang dicari itu ada di index array yang terdepan, bukan terbelakang. Jadi kan otomatis waktu pencariannya ini dia itu sebentar banget udah ketemu datanya. Terus kemungkinan terburuk worst case-nya ada waktu pencarian datanya itu sangat lama. Nah, kebalikan dari best case yaitu data yang dicari terletak pada indeks array elemen terakhir. Seperti di contoh sebelumnya, di slide sebelumnya yang contoh pertama itu tadi worst case karena dia data yang dicari itu ada di array terakhir. Jadi membutuhkan waktu yang lama buat nyari. Soalnya dia kan kayak mengunjungi ke satu-satu dulu sih. Kalau datanya ada 100 kan otomatis lama banget sih. Jadi tidak direkomendasikan untuk data yang besar sequential ini. Sequential search maksud saya. Itu. Jadi sequential search ini hanya diperuntukkan untuk data yang sederhana. Kalau datanya banyak gitu, itu bisa bikin waktu lama sih, waktu pencarian yang lama. Jadi tidak worth it. Dah. Oke, next. Nih, kan sequential search, waktu pencarian sebanding dengan banyaknya elemen dalam list atau array. Asumsi elemen yang dicari berbeda pada elemen terakhir list. Nah, ini semakin banyak elemen dalam list atau array, waktu pencarian kan otomatis lama sih. Soalnya dia kan membandingkan satu per satu itu tadi. Jadi kayak mau ke toko itu kayak lama banget dibandingin satu per satu. Dia kayak mengunjungi satu array gitu buat dicocokin ke data acuannya, data kunci. Oleh karena itu, algoritma pencarian berurutan tidak direkomendasikan untuk data yang berukuran besar. Gitu, guys. Semoga paham. Binary search. Ya, suatu algoritma pencarian biner atau dikenal juga dengan algoritma pencarian bagi dua. Pencarian pada kumpulan data terurut menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada pencarian pada data tak terurut. Kumpulan data terurut contohnya buku telepon, kamus, data mahasiswa, berdasarkan NIM, dan lain-lain. Jadi binary search ini adalah suatu algoritma pencarian yang cara bekerjanya itu dengan membagi dua suatu kumpulan data. Oke. Binary search merupakan algoritma pencarian yang terbilang paling efisien. Digunakan untuk melakukan kebutuhan pencarian dalam waktu yang cepat. Contoh di dunia nyata untuk binary search yaitu mencari arti dari sebuah kata dalam kamus. Tidak dari awal halaman, tetapi dengan membagi dua buku itu atau sesuai dengan lokasi objek awal dari kata yang dicari. Jadi dalam suatu program komputer itu misalkan pada linear search data akan dicek satu persatu sampai data berhasil ditemukan. Hal ini tidak akan menjadi masalah jika jumlah datanya kecil. Tetapi jika Anda mencari data dalam jumlah yang besar,
bahkan memiliki data ribuan atau bahkan jutaan data, tentunya tidak akan menjadi efektif jika Anda menggunakan metode linear search. Lalu, salah satu syarat sebelum melakukan algoritma biner yaitu harus mengumpulkan data yang sudah dalam keadaan terurut. Jadi tidak boleh acak. Misalkan dalam satu data itu angkanya dari awal besar, lalu kecil, lalu angka tersebut besar lagi, lalu kecil lagi. Itu tidak bisa. Jadi dalam algoritma biner, kumpulan data harus sudah dalam keadaan terurut. Konsep pencariannya dimulai dengan membagi dua elemen dalam list atau array pada elemen tengah. Oke. Cara-cara bagaimana kita mencari angka 10 pada suatu kumpulan data. Yang pertama kita lihat ini ada data angka 2 sampai 64. Berarti syarat untuk terurutnya sebuah data sudah terpenuhi. Lalu kita menentukan titik tengahnya. Di sini terdapat angka 18 yang merupakan titik tengah. Lalu karena 10 itu kurang dari 18, maka kolom yang bagian kanan angka 18 kita singkirkan. Kita lihat di kolom bagian kiri angka 18. Setelah itu, kolom bagian kiri angka 18 kita bagi dua lagi. Lalu kita dapat angka 5 sebagai pembaginya. Karena kita mencari angka 10, maka 10 itu lebih besar dari 5, sehingga kolom bagian kiri angka 5 kita buang. Kita perhatikan kolom bagian kanan angka 5. Maka dapatlah 10 dan 13. Dari situ kita dapat 10. Oke. Ini penjelasan yang tadi. Jadi kita bagi dua dulu, habis bagi dua, lalu karena 10 kurang dari angka 18, kita bagi dua lagi di bagian kiri, yaitu angka 5 sebagai pembaginya. Karena angka 10 lebih besar daripada angka 5, kita tinjau di kolom bagian kanan angka 5. Yaitu ada 10 dan 13. Tetapi kita tinjau yang masih belum kita buang. Karena tadi 18 sampai 64 sudah kita buang, sehingga tidak bisa kita masukkan lagi sebagai kolom pencarian. Yang tersisa adalah angka 10 dan 13. Dari situ kita dapat angka 10. Sehingga pencarian data binary search ini lebih cepat daripada linear search yang harus satu-satu dari angka 2. Misalkan kita mencari angka 10. Apakah angka 2 itu sama dengan angka 10? Tidak. Lalu lanjut lagi ke angka 4. Apakah sama dengan 10? Sampai seterusnya kita cocokkan sampai angka 10. Itu mungkin agak lama. Apalagi sampai kalau misalkan datanya ribuan atau jutaan. Oke. Dalam binary search tree, itu pun struktur tree ini terdapat binary search. Misalkan dalam suatu tree ada angka 5 sampai 37. Kita dapat angka tengahnya 21 yang menjadi root atau akar. Lalu di kolom bagian kanan angka 21 kita bagi dua yang terdapat angka 28 menjadi pembaginya. Dan kolom bagian kiri angka 21 terdapat angka 14 yang menjadi kolom pembagi bagian kiri angka 21. Dan seterusnya.
Lalu yang selanjutnya adalah interpolation search yang akan dibawakan oleh saya dari Devnastik Wargio. Interpolation search adalah sebuah algoritma atau metode untuk mencari nilai key yang diberikan dalam array yang diindeks yang telah diperintahkan oleh nilai-nilai kunci. Metode ini didasari pada proses pencarian nomor telepon pada buku telepon, yang mana manusia mencari melalui dengan nilai kunci yang terdapat pada buku. Teknik searching ini dilakukan dengan perkiraan letak data. Lalu yang berikut ini adalah contoh program interpolation search. Proses pencarian data ini hampir sama dengan proses pencarian binary search. Pencarian ini juga dilakukan pada kumpulan data yang telah terurut. Akan tetapi, jika pada binary search kita membagi data menjadi dua bagian tiap prosesnya, pada interpolation search kita akan membagi data menurut rumus sebagai berikut. Dengan rumus posisi sama dengan kunci dikurangi data low, dibagi dengan data high dikurangi data low, lalu dikali dengan high, min, low, ditambah low. Dengan ketentuan, jika data atau posisi yang kita cari itu lebih dari data yang kita cari, maka high sama dengan pos dikurang 1. Lalu jika data posisi itu kurang dari data yang kita cari, maka high sama dengan pos ditambah 1. Lalu berikut ini adalah contoh algoritma interpolation search. Dimulai dengan nomor satunya mulai, lalu dilanjutkan dengan banyaknya record array, lalu nilai awal min sama dengan 0 dan max sama dengan k min 1, lalu menggunakan rumus hitung min sama dengan min ditambah kunci dikurang k min dikali max dikurang min per k dikali k max dikurang k min. Lalu lanjut dengan bandingkan data yang dicari dengan data posisi tengah. Lalu, jika lebih kecil, proses dilanjutkan dengan posisi max sama dengan posisi tengah dikurang 1. Jika lebih besar, proses dilanjutkan dengan posisi min sama dengan posisi tengah ditambah 1. Jika data posisi tengah sama dengan data yang dicari, maka indeks sama dengan min. Selesai. Lalu, jika min kurang dari sama dengan max dan k sama dengan kunci, maka ulangi langkah 3. Jika k sama dengan kunci, maka indeks sama dengan min 1. Selesai. Singkatnya, proses pencarian interpolation search hampir mirip dengan pencarian kata di kamus, yaitu kita mencari data yang dimaksud dengan cara memperkirakan letak data. Oke, sekarang untuk mempermudah pemahaman mengenai penerapan searching algoritma, di sini kami akan menunjukkan bagaimana penerapannya di dalam Jupyter Notebook. Nah, jadi yang pertama adalah linear search. Di sini, di mana tujuan dari linear search itu programnya di mana nge-search elemennya itu dari awal, urut. Dari paling awal dicek satu persatu hingga paling akhir. Nah, di sini kita dalam kode programnya, pertama kita membuat fungsi pencariannya dulu dengan nama linear search. Nah, input yang kita gunakan yaitu list yang kita cari elemennya. Terus sama elemen yang kita cari apa. Nah, terus kita langsung buat indeks sama dengan 0. Kenapa? Jadi, di mana sebagai awal pencarian. Nah, pencariannya linear search itu kan dari awal, paling awal, hingga paling terakhir. Makanya indeksnya 0. Statusnya masih false, karena belum memulai pencarian. Jadi masih belum ketemu elemennya, makanya statusnya masih false. Jadi rencananya kalau misalnya udah ketemu elemen yang dicari di list, itu statusnya akan berubah jadi true. Nah, di sini selanjutnya kita langsung membuka loop. Nah, loopnya ini gimana? Indeks lebih kecil dari panjang dari list itu. Nah, kenapa? Agar menunjukkan kalau pencariannya itu kalau misalnya udah selesai, udah dicek semua, itu akan berhenti loopnya. And status is false. Jadi statusnya itu selama masih salah, itu akan terus-terusan loop, akan mencari program terus. Jadi nanti loop ini akan berhenti apabila salah satu dari kondisi, yaitu udah dicek semua, atau statusnya udah benar, itu langsung stop loop-nya. Nah, langsung pakai if. Nah, di sini kita lihat dari indeks yang kita masukkan. Kan awal itu 0. Berarti yang paling awal, elemen yang berada di indeks ke-0 di listnya itu, dibandingin sama elemen yang kita cari. Nah, kalau misalnya sama,
itu statusnya akan berubah jadi true. Nah, kalau nanti statusnya true saat di loop lagi, itu langsung berhenti loopnya. Karena statusnya udah bukan false lagi, udah true. Jadi langsung lanjut ke progress selanjutnya. Nah, kalau misalnya masih tidak sama, itu langsung fokus ke else, yaitu indeksnya tambah 1. Jadi awalnya 0 ditambah 1, terus nanti akhirnya loop lagi kembali ke sini, dicek lagi. Nanti dicek lagi sama elemennya, apakah benar atau salah. Kalau misalnya masih salah, ditambah 1 lagi, dan seterusnya. Sampai akhirnya ketemu true, atau enggak, sudah dicek semua, langsung berhenti kalau sudah selesai dicek semua. Nah, untuk selanjutnya, ini membuat print, ini buat menunjukkan indeksnya udah dicek itu sampai sejauh apa sih. Biar kita bisa tahu juga yang kita temuin itu elemen keberapa. Nah, elemen keberapa, indeks keberapa. Terus return status. Jadi di sini programnya return statusnya itu hasilnya ada atau nggak ada, yaitu true atau false. Kita coba aja ya. Kita misalnya membuat listnya itu namanya nomor urut 9, 12, 51, 29, 54, 2, 1, 40, 90. Kita run. Nah, di sini kita bebas mau nyari nilai berapa. Misal kita mau nyari nilai 54. Nah, ini kita bisa lihat elemen sudah dicek hingga indeks keempat. 0, 1, 2, 3, 4. Dan statusnya true, berarti ada. Nah, bagaimana kalau misalnya kita nyari yang tidak ada di list, 0 misalnya. Nih, elemen sudah dicek hingga indeks ke-9, false. Nah, indeks 9 itu indeks paling ujung, 90 ini. Dan sudah selesai karena selanjutnya udah nggak ada dan status while-nya ini kan indeks sama dengan list yang dicari. Makanya loop-nya berhenti, langsung lanjut ke print, yaitu sampai indeks ke berapa, dan return statusnya yaitu false. Jadi begini konsep dari linear search-nya. Dan sekarang kita akan menuju ke binary search. Nah, binary search itu sistemnya pencariannya melalui titik tengah, di mana langsung mencari titik tengah dan dibandingkan dengan elemen. Apakah elemennya dengan tengah ini sama atau lebih besar atau lebih kecil? Nanti akan mencari titik tengahnya kembali yang di dalamnya yang sudah dibagi 2. Nah, langsung saja ke kode programnya. Di sini kita membuat fungsi pencarian dengan nama fungsinya adalah binary search. Nah, input di sini ada 4, yaitu wadah, low, high, sama X. Yaitu list yang dicari, indeks terendah, tertinggi, dan elemen yang kita cari. Loh, kenapa kok kita pakai elemen terendah, elemen tertinggi? Di sini tujuannya untuk memangkas. Jadi kalau misalnya kita sudah bagi 2 lagi, low-nya atau high-nya itu akan berubah menjadi sesuai di dalam urutan yang pengen kita cari. Nah, terus kita langsung ke if high lebih besar sama dengan dari low. Jadi ini tujuannya untuk memastikan apakah masih ada jarak antara nilai low sama high, di mana elemen yang paling terendah sama elemen paling tertinggi itu apakah masih ada elemen. Jadi tujuannya, karena kalau misalnya ada, itu kita langsung ke bagi 2. Jadi walaupun misalnya high sama low ini sama ya, dinilai itu sama, itu tetap, karena nanti kalau misalnya dijumlah ditambah lagi ya, indeksnya sesuai di tempat itu kembali, nanti akan dicek. Nah kalau misalnya high-nya lebih besar dari low, berarti kan ada jarak antara high sama low, berarti masih bisa dibagi 2, akhirnya bisa lanjut progres. Nah kalau misalnya high lebih kecil dari low, itu berarti salah, berarti nggak ada nilai selanjutnya. Makanya itu seperti pencariannya itu sudah tidak ada lanjutannya lagi, tidak bisa dilanjutkan lagi, makanya langsung selesai, kembali ke else, yaitu return min 1. Nanti return min 1 itu buat ngasih tahu bahwa elemen yang dicari itu nggak ada. Nah, jadi kita kembali lagi, kalau misalnya memenuhi, kita langsung mencari titik tengahnya, yaitu dari ini indeks tertinggi ditambah indeks rendah, terus dibagi 2. Nah, kita langsung if. Nah, kita bandingkan, habis kita cari tengahnya itu, kita bandingkan sama nilai elemen yang kita cari. Kalau misalnya nilainya sama, hasilnya dari situ, indeks yang kita cari. Terus, kalau misalnya tidak sama, nah itu ada 2 kemungkinan. Nilai tengahnya itu lebih besar dari elemen yang kita cari, atau lebih kecil dari kita cari. Makanya, dalam pencarian binary search itu diwajibkan harus urut. List yang nggak boleh tidak urut, karena akan mempengaruhi pencarian tengahnya. Di sini kalau misalnya ternyata nilai tengahnya lebih besar daripada elemen yang kita cari, berarti kan kita fokus ke bagian yang lebih kecil dari nilai tengah. Makanya return
fungsinya dijalanin kembali. Nah, ini fungsinya kembali lagi. Tapi, apa sih yang membedakan? Height-nya. Bagian indeks tertingginya itu berubah. Jadi, mid min 1. Jadi, sebelumnya tengah. Nah, di sini kita mencari tengahnya lagi, nanti akan dibandingkan, dan terus-menerus. Sampai akhirnya ketemu. Nah, sebaliknya, kalau misalnya ternyata nilainya lebih kecil daripada elemen yang kita cari, berarti kan kita pakai setelahnya tengah. Nah, makanya yang berubah di sini, binary search, wadah, low-nya ini diganti, yaitu mid plus 1. Jadi, setelahnya tengah itu sampai ke ujung maksimal. Nah, kita cari elemennya tetap kembali. Nah, ini adalah inti dari pemrograman binary search. Nah, di sini saya membuat tambahan, yaitu fungsi tambahan di mana kita akan menunjukkan hasilnya. Nah, makanya ini fungsi namanya binary aja. Nah, di sini kita pakai list saja. Jadi, untuk mempermudah melakukan pencarian. Jadi kita nggak perlu mengetik sebanyak ini. Nah, kita membuat lebih simpel lagi, membuat fungsi lagi. Nah, nanti X-nya kita input, terus hasilnya. Nah, ini baru hasilnya membuat program itu sudah dibentukkan ini, indeksnya. Jadi, kita nggak usah repot-repot menentukan low-nya berapa, height-nya berapa. Karena nanti sudah dibuat lagi fungsinya. Nah, baru dilihat hasilnya. Di sini kalau misalnya hasilnya bukan min 1 ya, kayak tadi return min 1 ini, selama bukan berarti kan ada nilainya. Nah, berarti langsung nilainya ada di urutan ke indeks yang ditunjukkan. Tapi kalau misalnya ternyata hasilnya min 1, di return ini min 1, itu berarti tandanya tidak ada. Kenapa kok pakai min 1, nggak pakai return A, return B? Itu sebenarnya nggak bisa sebenarnya, A, B. Cuman kan dikhawatirkan juga mungkin dalam bentuk variabel mungkin bisa juga. Nah, kan yang namanya min 1 ini kan juga dalam pencarian binary itu, dalam di sini ya, itu kan indeksnya kan dimulai dari 0 dan seterusnya sampai ke D. Tidak mundur ke belakang. Nah, makanya kita pakai min 1. Untuk menunjukkan bahwa fungsi ini nggak ada. Kita langsung coba aja. Di sini saya mencoba dari urut 1 sampai 13. Nah, di sini untuk menjalankan program aja tinggal binary sama wadah yang kita cari aja. Nah, nilai apa yang dicari? Misalnya kita pakai mencari nilai 8. Nah, akhirnya muncul nilainya ada di urutan ke-7. Kita cek dulu 1, 2, 3. Nah, kok urutan ke-7? Padahal ini kan 8. Harusnya kan urutan ke-8 ya. Nah, karena nilainya ini masih indeks, jadi harus ditambah 1 dulu. Kalau misalnya mau sesuai urutan. Apakah bisa? Oke, bisa. Oh, ada error. Oke, sebentar. Oke, jadi kita langsung tambah 1 aja di hasil indeks. Jadi, kalau misalnya kita lihatnya dari urutan ya, otomatis kan dari awal itu urutan pertama. Nah, makanya kita tambah 1 dulu. Nah, ini nilai cari 8, urutan 8. Tapi kalau misalnya mau seperti tadi, yaitu pakai indeks saja lebih mudah, itu bisa. Sini kita ganti aja. Di indeks ke. Nah, ini. Karena awal-awal indeksnya 0. Jadi begitu. Ini sudah untuk binary dan linear search-nya. Oke, sudah. Nanti tikat ini. Oke. You got the devil